Halo, selamat pagi pemirsa. Hai. Selamat datang kembali di iNews Today. Iya. Thanks God, it's Monday again It's Monday. ya. Kalau kata Pak Ya. Pejuang Cuan, Happy Monday, Money Day. Yes, karena tanggal 25 ya hari ini. Iya, oh mungkin ada yang udah Betul. kebagian THR, jangan lupa sedekahnya ya. Kan katanya Bank Indonesia sudah menyediakan uang layak edar itu 197,6 triliun. Wow, Iya. ini mungkin saatnya Anda untuk Tukar uang. tukar uang. Sebagian tukar uang untuk dibagikan dengan sanak saudara Iya. nanti di kampung halaman, berbagi kebahagiaan. Iya dong. Itu adalah salah satu harus. pahala yang menyenangkan ya, Eca ya. Betul. Jadi bukan lagi baju Yes. baru, alhamdulillah. Uang baru, alhamdulillah. Iya pemirsa, senang sekali kami hadir kembali selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan informasi yang tidak hanya penting, tapi juga tentunya inspiratif untuk Anda. Iya benar sekali Gede, dan kami juga akan hadirkan narasumber yang akan membahas berbagai isu terkini. Ya. Bersama saya Dian Mirza. Dan saya Gede Satria pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Personil polisi di Depok menangkap 2 pelaku begal yang merampas motor dengan cara membacok korbannya. Selain itu polisi juga menangkap belasan komplotan curanmor lain serta penadah motor hasil curian. Diki Maulana dan Dian Ahmad Nizar, kedua pelaku begal motor sadis ini dibekuk Satreskrim Polres Metro Depok. Keduanya membawa kabur sepeda motor serta melukai korbannya dengan cara dibacok. Kejadian naas ini terjadi saat korban melewati jalan sepi di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kedua pelaku mendekati korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian langsung membacok korban hingga terjatuh. Saat korban terjatuh, salah satu pelaku turun dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Korban ini sedang mengendarai motor berdua dengan adiknya, dipepet oleh 6 orang, lalu dibacok dan motornya diambil. Gitu ya. Nah, ini juga sudah kita ungkap dan tersangka juga sudah kita tangkap. Dari hasil pengembangan dan penyelidikan, polisi juga berhasil meringkus belasan komplotan curanmor lain serta penadah motor hasil curian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Nah yang seperti kita bahas Ya, tadi di depan ya, ini betul. mengenai tukar uang nih. Betul. Pemirsa wajib hati-hati peredaran uang palsu jelang Lebaran Idul Fitri. Iya, setiap tahun rupanya kasus seperti ini banyak aja berulang, ya. ada aja. Dan pemirsa ini berikutnya di Kabupaten Bekasi. Nah ini dekat rumah saya nih, Jawa Barat. Ini pemirsa seorang pedagang warung kelontong menjadi korban uang palsu pecahan Rp100.000. Seorang pedagang warung kelontong di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jadi korban uang palsu. Kejadian berawal saat pelaku ibu-ibu berboncengan motor membeli minuman seharga Rp5.000. Pelaku membayar dengan pecahan Rp100.000. Korban yang tidak curiga memberikan uang kembalian ke pelaku. Rugi lah, agak nyesal bagaimana ibaratnya kan, ya namanya keuntungan berapa sih paling kan, keuntungan istilahnya seragam profit, apalagi kalau merokok kan, nggak untung 2.000, ibaratnya sampai 100.000 kan. Diketahui dalam sebulan korban telah 5 kali menjadi korban peredaran uang palsu. Kini jelang Lebaran, aksi peredaran uang palsu semakin marak terjadi di wilayah Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhar, iNews melaporkan. Ya, ini Bekasi ini kan merupakan salah satu jalur pemudik ya, nantinya yang jika Anda mudik dari arah Jakarta ke Jawa ini kebanyakan lewat sana dan nanti akan menemui banyak sekali pedagang atau penukaran uang Betul, di pinggir jalan. Nah, Betul, ini betul. Anda juga harus hati-hati untuk mengenali uangnya supaya tidak menjadi korban uang palsu. Sementara itu pedagangnya juga harus hati-hati karena setiap tahun itu juga banyak informasi seputar pedagang-pedagang yang dirampok. Dirampok, betul. Ya kan, uangnya diambil. Nah, ini harus hati-hati semua. Memang lebih aman menukarnya di bank gitu Betul. ya. Dan sekarang katanya BI menjatuhkan setiap orang 4 juta aja. 4 juta ya, Bisa. lumayan lah, cukup lah 4 juta ya. Uang 1.000 sampai 50.000. Nah, itu kan bisa dilihat nanti jadwal-jadwalnya ya. Nah, pemirsa berikutnya gini,
Masih akan kembali dengan informasi banjir mengendangi sejumlah titik di Jakarta pada hari ini hingga mengganggu arus lalu lintas. Untuk itu jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, ini intensitas hujan yang tinggi di beberapa daerah, beberapa hari ini membuat sebagian ruas jalan dan sungai di Kalibaru dan sungai Cibulu meluap. Betul, hal ini membuat ratusan rumah di Kota Bogor, Jawa Barat terendam banjir hingga setengah meter. Banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Tanah Baru dan Kelurahan Cibulu, Kota Bogor, Jawa Barat. Datangnya air yang begitu cepat membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga serta kendaraan. Selain permukiman, sarana tempat beribadah dan kantor kelurahan juga turut terendam banjir. Kalau warga sih udah biasa ya, cuman kalau biasa kan nggak terlalu gede kayak gini ya. Biasanya paling ya wajar lah istilahnya banjir-banjir biasa gitu. Di Bogor saat ini jadi banyak sekali kejadian. Upaya bencana kami beberapa tim dibagi beberapa titik untuk melakukan evakuasi banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor. Untuk saat ini kejadian di Kota Bogor masih dalam pendataan. Peristiwa ini terjadi saat Kota Bogor dilanda hujan deras sejak Sabtu sore. Akibatnya Sungai Kalibaru dan Sungai Cibulu meluap. Warga berharap pemerintah membuat sodetan kedua sungai tersebut agar tidak terjadi banjir kembali. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, 2 wilayah di Bogor, Jawa Barat dilanda tanah longsor. Ya, sebuah rumah di Kota Bogor tertimpa tebing longsor setinggi 30 meter. Petugas gabungan dibantu warga langsung mengevakuasi seorang warga yang tertimbun reruntuhan material bangunan usai terjadinya longsor yang melanda Kampung Cimandala, Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas lalu membawa korban ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Sebelumnya tebing setinggi 30 meter ambruk dan menimpa 2 rumah saat Kota Bogor dilanda hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 2 jam. Hujan sangat deras di pukul 18 lewat 10 menit di Kota Bogor. Ada beberapa titik kejadian. Yang pertama pohon tumbang menjadi saya dan tanah longsor atau rumah ambruk. Yang menyebabkan 1 korban tertimbun atas nama Sigit, mobil usia 42 tahun. Korban setelah berbuka puasa akan melakukan sholat maghrib. Ternyata ada longsoran di atas. Longsor ini membuat akses jalan warga ditutup karena khawatir adanya longsor susulan. Sementara itu, tim SAR gabungan BPBD Kabupaten Bogor bersama TNI Polri dan relawan diterjunkan untuk melakukan evakuasi terhadap 1 orang korban longsor yang tertimpa rumah warga di Kampung Babakan Rawahawur, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi korban wanita lansia 70 tahun mengalami banyak kesulitan lantaran lokasi longsor berada di pinggir jurang setinggi 25 meter. Selain itu, lokasi longsor juga berada di bibir sungai Cikeas yang tengah banjir. 1 orang luka-luka sekarang sudah di rumah sakit. Anaknya kapan sih terjadinya? Jam 7-an, tadi jam 7, jam 19. Ya. Longsoran. Pas hujan dari jam 17.30 hujannya itu. Sementara itu, tim SAR gabungan masih berjibaku melakukan pencarian korban. Dari Bogor dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi longsor di Bogor, sudah ada rekan kami Andi Firmansyah di Kampung Cimandala, Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor. Selamat pagi, Assalamualaikum Andi. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Gede dan Dian. Ya, Andi bisa diceritakan Anda saat ini berada di mana, dan kalau kita lihat di belakang Anda ini tampak reruntuhan bangunan ini ya Andi ya, silakan. Ya, baik Gede dan Dian dan juga pemirsa, saat ini saya berada di lokasi longsor di Kelurahan Sempur,
Bogor Tengah, Kota Bogor. Di mana pada saat itu kondisi Bogor dilanda hujan yang cukup deras ya, mengakibatkan 2 rumah rusak parah dan menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Mungkin bisa saya tunjukkan lokasi longsornya. Baik, pemirsa, Gede dan juga Dian, ini lokasi longsor di Kampung Lebak Kantin, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Di mana terlihat di depan saya ini ada beberapa petugas dari Perumda Tirta Pakuan sedang melakukan perbaikan, di mana saluran tiga PDAM ini rusak karena tertimpa bangunan tebingan longsor yang ada di depan saya ini. Ya, Selain Andi, itu, ya. kemarin kan sempat ada 1 orang yang berhasil dievakuasi. Lalu bagaimana dengan 1 korban lagi yang hingga saat ini masih dilaporkan hilang, Andi? Oh, untuk yang di kelurahan Ciparigi itu 1 orang memang ketimbun longsor, namun tidak meninggal, selamat. Oh, oke. Oh, Ya. yang meninggal 2 orang itu ada di Kelurahan Sempur, tempat yang saya sekarang sampaikan kepada Anda ini yang meninggal dua-duanya sudah telah dievakuasi atas nama Subarjitin dan juga Ibu Titin. Emang pada saat kejadian itu kondisi Bogor ini dilanda hujan yang memang intensitas yang cukup deras dari jam pukul 5 pagi hingga pukul 8 atau 9 malam. Baik. Andi, kalau saya lihat dari sini di atas rumah ini ada bangunan lagi ya, Andi ya? Ya, memang benar. Di atas ini ada bangunan salah satu rumah sakit. Oke. Nah, di bawahnya itu ada runtuhan. Ini kan sekitar mungkin diperkirakan sekitar 7 sampai 10 meter ambrol menimpa 2 rumah warga yang ada di bawahnya. Ini rumah yang pertama dan yang satu lagi ini rumah yang kedua, di mana kondisinya rusak parah. Dan korban sendiri pun tertimbun di bagian sini. Ya kan, Pak, yang pertama kali ditemukan itu Ibu Titin sekitar pukul 11:30 malam, dan kemudian Bapak Subarjitin ini ditemu sekitar pukul 3:20 Senin dini hari. Ya, di mana emang kondisi ini memang terlihat labil ya, di mana resapan air tidak ada yang namanya langsung masuk ke dalam tembok penahan tanah ini, sehingga menyebabkan tebing itu langsung ambrol secara tiba-tiba, sehingga warga yang berada di rumah itu tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya korban pun meninggal di lokasi. Ya. Iya, informasi untuk warga yang tertimbun longsor lainnya, bagaimana nasib mereka? Diungsikan dan di daerah mana? Untuk yang terdampak longsor di Kelurahan Sempur ini, 2 rumah yang ini semuanya diungsikan ke sanak saudara. Ya. Hal ini dilakukan karena mengikat di lokasi ini rawan longsor susulan, karena kan tebing-tebingnya masih labil. Iya. Oh, memang kondisi tersebut di daerah situ tidak bisa dipasang bangunan ya seharusnya. Ya emang bangunan ini sih sebenarnya di daerah sini, di daerah lokasi ini di Kesempatan Sempur, terutama di area dekat tebing ini, emang masuk dalam zona hitam ya, di mana titik-titik rawan longsor tebingan itu warga dilarang mengisi. Emang sebagian besar di sini sudah meninggalkan ya, di beberapa rumah ada yang dikosongkan karena kan khawatir hujan deras yang tiba-tiba gitu. Apalagi kan sebelumnya kan Bogor sendiri kan cerah gitu. Betul. Tapi ini tiba-tiba hujan deras gitu yang langsung beberapa mengakibatkan 2 lokasi longsor. Yang satu di Kelurahan Ciparigi ya gitu, korban selamat, sedangkan yang di sini 2 meninggal dunia. Bukan cuma longsor, bahkan banjir juga melanda beberapa titik di Kota Bogor. Baik, terima kasih Andi Firmansyah atas informasi Anda melaporkan dari Kampung Cimandala, Bogor. Selamat bertugas kembali dan berhati-hati di sana. Assalamualaikum, selamat siang. Dan memang di Bogor ini merupakan salah satu tempat yang berisiko tinggi ketika ada kondisi hujan deras. Ini termasuk daerah-daerah yang dalam zona merah bencana hidromorfologi. Ya, ini bahkan berada di zona hitam ya menurut informasi dari Andi ya. Jadi memang tidak layak untuk didirikan bangunan di sana ya, Gede ya. Iya. Dan ini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Intensitas hujan yang tinggi juga mengakibatkan puluhan rumah di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Ya, air menggenang dengan ketinggian hampir 2 meter.
Puluhan rumah warga terendam banjir diduga akibat luapan Sungai Ciliwung serta kiriman dari kawasan Bogor, Jawa Barat. 2 RT di wilayah Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 175 cm. Menurut warga setempat, air mulai merendam permukiman sejak pukul 3:30 pagi tadi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lokasi banjir di Kebonpala sudah ada rekan kami Jen Cahyani di sana. Jen, selamat pagi. Nampaknya hujan masih mengguyur ya di daerah sana. Bagaimana laporan Anda? Baik, selamat pagi Dian dan juga pemirsa. Memang ini saat ini curah hujan cukup tinggi dan di kawasan Kebonpala ini diguyur hujan yang cukup deras atau lumayan deras ya. Dan saat ini saya berada di tengah pemukiman warga yang terdampak banjir dan ini memang diduga dari para warga yang ada di sini merupakan banjir kiriman dari wilayah Bogor karena semalam hujan yang cukup deras ya. Dan ini juga ada banjir dari yang diakibatkan dari meluapnya Kali Ciliwung. Namun tadi sejak pagi kami memantau di sini belum ada aktivitas dari para warga di sini yang signifikan atau belum ada pengungsian yang disediakan di sini. Dan biasanya pengungsian disediakan di sebuah sekolah di sini, namun hingga siang ini belum ada pengungsian dan masih dalam pantauan kami di sini. Dari Anda melaporkan ke tempat yang terendam banjir, begitu berapa jaraknya, Jen? Jadi ini di tepat di belakang saya, jika belok ke kanan ini sudah memasuki kawasan banjir begitu. Namun tadi kami tidak sempat untuk berjalan sedikit ke arah sana karena curah hujan yang cukup deras. Namun jika dilihat dari gambar yang bisa Anda saksikan ya pemirsa di layar kaca Anda, tadi banjir mencapai hingga hampir 175 cm dan ini ditakutkan jika hujan yang cukup deras ini terus mengguyur kawasan di Kebonpala ini, maka ketinggian air nanti akan hampir mencapai 2 meter. Dan ini dari keterangan dari warga di sini memang untuk air tadi sudah menggenang sejak pukul 3:30 pagi. Iya, tapi ini saya lihat di lokasi dan di belakang Anda tadi ada anak-anak yang masih bersekolah. Ini artinya aktivitas warga dan anak-anak bersekolah masih terus berjalan ya, Jen ya? Iya betul. Memang untuk anak-anak yang bersekolah ini masih tetap melakukan aktivitasnya. Namun untuk beberapa rumah atau rumah-rumah yang terdampak banjir ini tadi kami lihat tidak ada warga yang keluar masuk rumah begitu untuk pergi meninggalkan rumahnya. Namun untuk di RT sekitarnya untuk wilayah Kebonpala ini memang tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Mungkin untuk pengungsian ini akan disediakan jika banjir akan melebar ke wilayah RT lainnya. Begitu tadi kalau berdasarkan keterangan warga yang sempat kami tanyai. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Kampung Pulo ya, Kampung Pulo, Jakarta Timur. Nah pemirsa, kita lihat tadi bagaimana di tengah suasana yang tidak menguntungkan buat anak-anak ini, tapi semangatnya luar biasa, Ica. Ini gambaran yang sangat menyentuh hati ketika saya melihat mereka masih ceria ya, sudah melepas sepatunya, basah-basah tetap diterabas hujannya. Ke sekolah demi menuntut ilmu dan kehidupan yang lebih baik. Wah, luar biasa sekali. Sangat inspiratif. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Ini proyek tanggul yang menopang aliran kali baru di kawasan Hek Kramat Jati, Jakarta Timur jebol pada dini hari tadi. Akibatnya air meluap hingga membanjiri ruas Jalan Raya Bogor setinggi 30 cm. Banjir terjadi di kawasan Hek Kramat Jati, Jakarta Timur akibat proyek tanggul di Kali Baru jebol pada Senin dini hari.
Tanggul yang masih dalam proses pengerjaan tak kuat menahan debit air yang cukup deras. Akibatnya air dengan ketinggian 25 hingga 30 cm menggenang di sebagian ruas Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Jebolnya tanggul juga merusak pagar pembatas dan taman yang berada di pinggiran Kali Baru. Derasnya air dari Kali Baru membuat petugas harus menutup ruas jalan dari arah pusat grosir Cililitan menuju Pasar Rebo dan sebaliknya agar tidak terjadi kecelakaan. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas sempat mengalami mati mesin akibat terendam air. Karena debit air yang tinggi dari Katulan Pada dan Sungai Petulanpa ke Kali Baru, dan kemudiannya terjadi limpasan dari jalan tektonik, akhirnya jalan Bogor limpas turun ke Jaya Pondok Gede. Ini tumpahan ini karena tanggulnya jebol atau karena apa, Bang? Ini kan tadi luapannya sangat tinggi banget juga dan pekerjaan proyek. Kemacetan panjang terjadi beberapa kilometer dari titik banjir hingga ke kawasan Taman Mini serta Pinang Ranti dan sebaliknya. Arus lalu lintas dialihkan melalui ruas jalan alternatif yakni ke Jalan Pinang Ranti 2 yang berada di kawasan Halim dan ruas Jalan TB Sematupang Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi tanggul jebol sudah ada rekan kami Esra Ambarita di sana. Selamat pagi Esra, bisa Anda informasikan di lokasi tempat Anda berdiri saat ini bagaimana situasi arus lalu lintas dan bagaimana informasi tanggul jebol di area tersebut? Ya, selamat pagi Dian, Gede dan juga pemirsa. Kalau kami tadi perhatikan, kami sempat mendekati di tempat saya mengabarkan di Simpakhek, Kerabat Jati, Jakarta Timur, bahwa tanggul ini betul mengalami jebol atau amblas begitu. Dan saat ini dari petugas ataupun dari pihak PPSU masih dalam proses pembenahan untuk memasang tanggul kembali. Informasi yang kami dapatkan dari pihak humas setempat atau maksud kami dari pihak camat setempat sempat mengatakan bahwa tanggul ini sempat mengalami jebol ini karena volume air yang mengalami peningkatan atau debit air yang mengalami peningkatan akibat curah hujan yang tinggi. Ini akibat curah hujan yang kemungkinan besar juga ini mendapatkan aliran dari hulu yakni dari arah Bogor sehingga volume air tersebut naik dan membuat ruas jalan tepat di sebelah kanan saya ini sempat mengalami ketersendatan. Di mana kalau kami perhatikan bahwa dari luapan tersebut tadi pagi yakni kalau berdasarkan pernyataan petugas ini membuat ketersendatan yakni yang mengarah ke arah Cawang ataupun ke Cililitan, baik yang mengarah juga ke arah Jalan Raya Bogor. Sehingga dari petugas saat ini masih tengah mengkondisikan untuk arus lalu lintas. Kemudian perbaikan tanggul ini juga masih tengah dilakukan dari pihak petugas PPSU. Kami juga perhatikan dari beberapa warga untuk rumah ini memang tidak mengalami imbas yang signifikan mengingat tanggul ini juga tempat yang berada di bagian rumah ini tidak mengalami jebol seperti itu, hanya berimbas kepada ruas jalan yang menuju ke arah Cililitan ataupun di Jalan Raya Bogor. Demikian, Dian, kembali ke Anda. Ya, Esra, kalau melihat informasi yang tadi pagi masih dini hari begitu ya kan air itu sempat meluber ke jalan raya. Tapi saat ini sudah tidak tampak adanya lubaran air ini. Apa yang menyebabkan? Apakah debit airnya sudah mulai turun atau tanggulnya yang sudah diperbaiki? Iya, Gede, kami dapatkan informasi bahwa air ini ketinggiannya sempat terjadi pada pukul 4 lebih atau sekitar pukul 4 dini hari ini sampai 30 cm sampai pukul 7 pagi. Namun ketika kami sampai di lokasi tepatnya di lapangan ini airnya sudah mulai perlahan mengalami penurunan volumenya. Ini seiring dengan perbaikan petugas ataupun dari petugas yang melakukan perbaikan di sekitar kawasan di hek tepat di belakang saya. Meskipun hujan ini sudah mulai rintik-rintik. Tapi kalau berdasarkan dari informasi petugas lagi yang tengah melakukan perbaikan, air ini sudah mengalami penurunan ini sekitar
pukul 7 pagi lewat. Ini artinya ruas jalan ini sudah mulai kondusif, baik pengendara yang melalui ke arah Cawang maupun yang mengarah ke Jalan Raya Bogor. Hanya saja beberapa dari opsi petugas ataupun dari pihak polisian mengimbau kepada masyarakat untuk mencari jalur alternatif, baik yang menggunakan Transjakarta ataupun yang sedang melakukan ataupun berkendara di sekitar sini. Tapi sekali lagi yang cukup kami soroti adalah tanggul ini lebih tinggi daripada jalan ataupun ruas jalan. Ini artinya apabila kemungkinan debit air yang cukup tinggi terus terjadi ataupun curah hujan terus terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi, kemungkinan besar mungkin air hujan ini bisa meluber kembali ataupun tanggul ini bisa jebol dan air hujan bisa meluber dan membuat ketersendatan yang ada di Jalan Raya Bogor ini. Gede. Baik, terima kasih Esra atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami berharap semoga saja hujan tidak terlalu deras begitu ya, karena dapat menyebabkan aliran sungai yang menjadi tinggi. Betul. Begitu kan bisa saja meluber akhirnya ke jalan raya. Apalagi saat ini tanggul masih dalam proses perbaikan. Mungkin juga masih belum kering kalau misalnya di semen begitu kan, takutnya nanti jebol lagi. Iya, benar sekali. Dan ini permasalahan dari tahun ke tahun ya. Mungkin harus ada solusi dari pemerintah maupun pemerintah pusat juga ya. Ini bagaimana menanggulangi tanggul yang selalu jebol. Sering sekali. Nah, ini pemirsa, kita akan kembali dengan informasi berikutnya, yaitu santri Pondok Al Hidayah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, olahraga sepak bola dengan menggunakan api sambil menunggu sahur. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali. Anda masih bersama kami di iNews Today, pemirsa dan Ica. Ini kita akan bahas sesuatu yang cukup memprihatinkan begitu ya, di mana polisi ini berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan internasional yang menggunakan modus program magang dengan korban ribuan mahasiswa Indonesia. Gak kebayang ya, ini perasaannya mahasiswa tersebut yang excited pengen magang di luar negeri. Tapi para korban yang mengira akan mengikuti magang tersebut di Jerman ternyata adalah korban yang dipekerjakan sebagai buruh tidak sesuai dengan jurusan kuliah yang diambil. Ribuan mahasiswa Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengiriman program magang atau varian job ke Jerman. Pengungkapan kasus berawal dari laporan KBRI Jerman terkait adanya 4 orang mahasiswa yang sedang melakukan program magang di Jerman. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum kemudian berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Ditemukan sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia menjadi korban. Diketahui perguruan tinggi bekerjasama dengan PT CVGen dan PT SHB untuk mengirimkan mahasiswa mereka ke Jerman lewat program magang kampus mereka. Namun setibanya di Jerman, para mahasiswa justru diminta untuk bekerja kasar tak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Polisi pun telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Yang telah disampaikan dan diketahui, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural sehingga korban tersebut tereksploitasi. Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia. Ya, berada di Indonesia karena memang kontrak program magang ini telah habis per Desember 2023 yang lalu. Dan Polri telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu ER, A, SS, AJ, dan MJ. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan kasus TPPO berkedok magang bekerjasama dengan KBRI Jerman, Kemendikbud, dan pihak terkait. Dari Jakarta, Denhemi Sanjangbati, iNews melaporkan. Ya, terjadinya tindak pidana perdagangan orang berkedok magang terhadap ribuan mahasiswa menjadi pertanyaan. Ya, lalu bagaimana pengawasan lembaga terkait hingga bisa terjadi hal ini? Kita akan membahas dengan Direktur Eksekutif Migran Care, Pak Wahyu Susilo, dan pakar kejahatan transnasional terorganisir, ada Bang Fahrur Dalimunte. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wahyu, Bang Dalimunte. Apa kabar? Pagi Mas Gede, Mbak Dian. Ya. Baik. Ya, kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi sebuah berita yang cukup memprihatinkan gitu ya, terutama di dunia pendidikan. Bagaimana
kawan-kawan mahasiswa ini yang ingin magang di negeri orang ini justru menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kenapa hal ini bisa terjadi, Pak Wahyu? Ya, pertama-tama adalah kasus ini bukan kasus yang pertama ya. Kita pernah juga menangani kasus juga dengan siasat magang itu mahasiswa-mahasiswa ke Taiwan. Kemudian juga dengan skema magang itu anak-anak SMK itu juga pernah ya bahkan mengalami perbudakan modern di Malaysia. Ini terkait tentu dengan kondisi ekonomi pasca pandemi yang saya kira juga banyak orang-orang yang kemudian juga membutuhkan lapangan kerja. Kami sering menyamakan ini adalah kondisi lapar kerja sehingga peluang kerja atau iming-iming dengan cara apapun itu banyak sekali kemudian disambut atau kemudian diambil oleh orang-orang yang kepengen memang mendapatkan pekerjaan seperti itu. Nah, ya Pak Wahyu, tapi kita melihat kan ini hubungannya dengan institusi pendidikan begitu. Kenapa ini tidak terpantau dengan baik begitu oleh institusi pendidikan ini? Saya sempat lihat iklan-iklan yang diposting ya di universitas-universitas yang pada awalnya mereka sangat bangga mahasiswanya bisa berangkat ke luar negeri dengan juga mendapatkan upah yang tinggi. Tapi kemudian ternyata misalnya kalau kita baca di poster-poster atau flyer-flyer yang disebarkan, itu iming-iming yang dikedepankan adalah bekerja sambil atau kuliah seperti itu. Padahal kalau dari penelusuran kami, program ini sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan pendidikan. Karena pihak Jerman itu yang menginginkan tenaga kerja yang murah, yang mau bekerja di sektor-sektor yang menurut saya orang-orang Jerman sendiri sudah tidak mau mengerjakan itu ya Pak. Kerja ini. Gitu. Ya Bang Fahrur. Bang Fahrur, ini bagaimana ya pengawasannya seperti itu? Ini kan berarti ada agensi atau institusi yang bekerja sama dengan institusi pendidikan, dalam hal ini universitasnya begitu ya. Ini bagaimana, apakah tidak difilter dari pihak universitasnya agen-agen mana yang akan memberangkatkan mereka, dan apakah ini programnya benar atau enggak gitu loh. Dan apakah betul diduga ini guru besarnya juga main dalam tanda kutip? Ya, jadi kalau memang benar kasus ini terjadi, saya kira praktek yang dilakukan sangat sistematis. Kenapa saya katakan demikian? Jadi koinsiden ya, waktu November lalu saya ada perjalanan ke Eropa, transit di Dubai. Saya bertemu dengan 3 orang calon mahasiswa brand job ini. Jadi saat itu mereka sampaikan, itu rata-rata bukan orang miskin. Jadi mereka memang di awalnya mengeluarkan uang untuk biaya pendaftaran, dan kemudian mereka sampaikan dengan detail bahwa nanti programnya di sana itu adalah program Merdeka Belajar, mereka dikonversi SKS-nya, kemudian tempat bekerja di sana itu sesuai dengan jurusan mereka. Jadi saat penjelasan waktu itu di Dubai, mereka sangat yakin bahwa ini program yang benar dan memang sesuai dengan apa yang disampaikan saat perusahaan-perusahaan ini presentasi di kampus-kampus mereka. Waktu itu kalau tidak salah itu dari Universitas Jambi, ada 3 orang. Dan mereka sampaikan bahwa teman-teman mereka sudah lebih dahulu ke Eropa. Yang mau saya katakan adalah ini sangat sistematis, berbeda dengan kalau TPPO pada umumnya, tadi dari Magrenker sebutkan untuk kerja paksa perbudakan, umumnya karena butuh uang dan seterusnya. Ini rata-rata mahasiswa memang ingin jalan-jalan belajar sambil bekerja begitu. Jadi butuh uang. Tapi memang dari berita yang saya lihat, ternyata mereka baru tahu bahwa mereka jadi korban penipuan saat mereka sampai di Jerman. Misalnya apa? Ternyata tidak sesuai dengan pekerjaan yang disampaikan sebelumnya. Justru jadi pekerja kasar. Kedua, justru gajinya misalnya dipotong. Yang ketiga,
SKS-nya ternyata tidak bisa dikonversi. Jadi hanya bekerja semata tanpa bisa dikonversi ke Iya, SKS. Bang Fahrur, ini pihak universitasnya tidak mengetahui benar-benar polos atau mereka termakan dengan kata-kata dan janji-janji manisnya atau testimoni dari si agensi atau institusi yang memberangkatkan itu atau bagaimana ya? Saya belum bisa jawab, tapi makanya saya katakan tadi ini sistematis ya. Kenapa bisa guru-guru besar, rektor itu teryakinkan gitu. Dan ini makin sistematis lagi ketika ini kan yang berangkat bukan 1, 2, 3 orang, tapi Betul, ribuan ini Bang. Ribuan, dan ini harus melewati mekanisme ada hubungan antar negara melalui kedutaan. Ada visa yang keluar di sana. Betul. Untuk keluar visa kan bukan sembarangan, tidak bisa kalau mungkin ya, 1, 2 apalagi visa orang Eropa ya, sangat ya. Ini kan cukup susah sekali ini. Susah sekali gitu. Kalau cuma 1, 2 orang misalnya visa wisata dibuat, oke, mungkin bisa lolos. Tapi ini 1000, kok bisa gitu. Jadi saya menduga ya, kalau memang di sini ada dugaan tindak pidana perdagangan orang, saya kira pelakunya bukan hanya dari korporasi yang memberangkatkan, juga bisa jadi ada dari instansi pemerintah maupun dari kampus. Ya, baik. Pak Wahyu, kalau Anda melihat ini kan jaringannya internasional ya. Ini tentu saja melibatkan pemerintah Jerman di sana ataupun ada pihak-pihak di Jerman sana yang sengaja mempergunakan aktivitas magang ini justru untuk mengeruk keuntungan. Nah, ini kalau kita lihat kan Jerman sebagai salah satu negara maju yang menempatkan hak asasi manusia itu cukup tinggi gitu di dalam pemerintahan mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi di negara yang kita bilang semaju dan se-civilized Jerman begitu, Pak Wahyu? Iya, saya kira saya menambahkan apa yang tadi disampaikan pembicara terdahulu ya, bahwa ini sebenarnya adalah pemanfaatan visa kerja musiman, visa kerja sesional yang menurut saya memang ini kaitannya sebenarnya dengan soal lapangan kerja. Memang lapangan kerja tersedia di situ, tapi hanya untuk musiman seperti itu. Ini yang juga terjadi di Inggris. Di Inggris juga hampir sama ya. Tapi kalau di Inggris itu untuk pekerja, tapi kalau di sini kemudian skemanya adalah skema yang diiming-imingkan adalah magang bagi mahasiswa. Nah, ini yang saya kira memang yang patut ditelusur adalah pihak-pihak sindikat-sindikat yang memang terlibat dalam konteks ini. Karena misalnya ya, bagaimana kemudian jauh-jauh hari mereka memasang flyer atau iklan-iklan seperti ini itu sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Bahkan sebelum ada kasus ini, itu dibiarkan ya seperti itu. Jadi saya kira saya setuju bahwa keterlibatan dari pihak-pihak dunia pendidikan, bahkan mungkin juga dari pihak-pihak pemerintah lain, pemerintah Indonesia, itu juga harus ditelusur dalam konteks ini karena memang ribuan orang sudah jatuh korban ya, menjadi korban dari perdagangan orang atas siasat magang dan kuliah seperti itu. Ya, Bang Fahrur, ini singkat Bang Fahrur, ini langkah apa yang harusnya dilakukan oleh kepolisian maupun kerjasama dengan Interpol tentu saja ya, untuk mencegah kasus-kasus seperti ini, tindak perdagangan orang dengan kedok mahasiswa magang? Kalau langkah selanjutnya sebenarnya kita sudah punya contoh ke Jepang. Jadi ada G2G Agreement, perjanjian Indonesia dengan Jepang. Yang sekarang juga sedang disusun adalah perjanjian Indonesia dengan Australia. Jadi harusnya untuk konteks magang, kerja paruh waktu dengan status mahasiswa, harusnya itu dibalut dalam kerjasama pemerintah bersama pemerintah. Apalagi kan sebenarnya hubungan kita Indonesia dengan Jerman cukup erat. Tadi dengan Inggris juga cukup erat. Jadi kalau memang ini mau dilembagakan, harusnya harus ada payung hukum kerjasama antar lembaga pemerintah dengan pemerintah. Gitu. Jangan dibiarkan dikerjakan oleh swasta ataupun penyalur ilegal. Iya, baik, terima kasih Pak Wahyu, Bang Fahrur atas informasinya hari ini dan sudah bersedia bergabung bersama kami di iNews Today. Selamat beraktivitas, selamat siang, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, ini Ca, kita sekali lagi dihadapkan pada sebuah fakta bahwa sebenarnya dari kejadian ini kita bisa mengaca nih bahwa sebenarnya lulusan kita itu sangat membutuhkan sekali pekerjaan. Dan di Indonesia mungkin dirasa lapangan pekerjaan ini tidak cukup untuk menampung mereka, akhirnya mereka terlena dengan bujuk rayu untuk mencari pekerjaan, penghidupan yang lebih layak di luar negeri. Betul, Nah, ini apalagi di luar negeri ya. betul. Mereka merasa bahwa kalau di luar negeri nanti saya pulang saya dapat CV yang bagus seperti itu ya, dengan semangat yang seperti itu, pengen mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Malah ketipu. Betul, ini menjadi pelajaran buat kita semua ini pemirsa. Dan berikutnya kami masih akan kembali dengan informasi Partai Persatuan Pembangunan pemirsa telah resmi mengajukan PHPU legislatif. Gugatan didasari dengan dugaan suara hilang di sejumlah tempat pemungutan suara. Partai Persatuan Pembangunan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, pemilihan legislatif. PHPU Pileg 2024 di 18 provinsi diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ke MK dilakukan karena terdapat indikasi suara P3 yang hilang sebesar 200.000. Dugaan ini menyebabkan suara P3 dalam rekapitulasi KPU hanya menembus 3,87% atau di bawah ambang batas. Ini Partai Persatuan Pembangunan di hari terakhir batas pengajuan sengketa PHPU ke Mahkamah Konstitusi, kami tadi mengajukan gugatan jam 8, artinya 2 jam sebelum batas waktu itu habis. Kita mengajukan gugatan di sejumlah daerah pemilihan dan juga terdiri dari beberapa provinsi yang di situ suara P3 bergeser. Bergesernya itu rata-rata direkapitulasi di tingkat bawah. Pertama kalinya Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen sebesar 4%. Bila dibandingkan dengan partai lainnya, P3 telah lama berkiprah di dunia politik Indonesia. Meski menghormati hasil pemilu 2024, Partai Berlambang Ka'bah ini tetap mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan kehilangan suaranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sebelumnya pemirsa, Partai Nasdem menjadi parpol pertama yang mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tim hukum Partai Nasdem menyebut ada dugaan penghilangan suara Partai Nasdem yang berpengaruh di perolehan kursi legislatif. Tim hukum Partai Nasdem mengajukan permohonan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu 23 Maret. Pengajuan PHPU terkait dengan dugaan penghilangan suara Partai Nasdem yang mempengaruhi perolehan kursi di legislatif. Tim kuasa hukum Partai Nasdem menyebut sengketa pemilu yang diajukan terdapat di 20 provinsi. Banyak, jadi kan ini 20 provinsi, macam-macamnya banyak. Ada yang ambil dari suara tidak sah, ambil dari suara partai lain, ada yang semua ada, tapi yang utamanya adalah kita untuk perselisihan eksternal, karena untuk Partai Nasdem perselisihan internal diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Partai Nasdem. Partai Nasdem berharap bisa memenangkan PHPU di MK agar suara yang hilang bisa dikembalikan. Dari Jakarta, Putu Bagus, Sadu Santoso, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah jeda kita akan kembali dengan informasi yang menarik tentunya ya. Ya, dapat bersama kami di iNews Today. I just called. Iya, ini nikmatnya Ramadan ini selalu ada yang unik ya Ica ya. Nah, kali ini yang unik pemirsa, ada puluhan santri Pondok Al-Hidayah Desa Pulorejo, Kecamatan Dawar, Blandong, Kabupaten Mojokerto memiliki tradisi yang unik untuk menunggu waktu sahur,
Ya ini bermain sepak bola, olahraganya sepak bola nih. Tapi bukan sembarang sepak bola nih, Ca, karena sepak bolanya ini agak beresiko ya. Karena menggunakan api-api gitu. Iya, harus udah yang terlatih begitu ya. Betul. Tradisi rutin yang digelar saat bulan Ramadan ini dilakukan setiap akhir pekan. Sepak bola api dilakukan puluhan santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Hidayah yang tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa. Sepak bola api dilakukan di halaman pondok setempat dengan menggunakan 2 buah kelapa kering. Sebelum dimulai, buah kelapa direndam terlebih dahulu dengan minyak tanah selama sehari penuh agar meresap. Jika bola sudah siap, maka para santri dan santriwati akan duduk melingkar. Layaknya permainan sepak bola, bola api ditendang, diperebutkan, dan ditangkap menggunakan tangan, seolah kiper yang menjaga gawang. Mereka seakan tak merasakan panas saat bola api menyentuh kaki ataupun tangan. Sepak bola api dilakukan mulai tengah malam hingga saat sahur tiba. Ya, ini kegiatan yang tiap rutin dilakukan oleh para santri Pagar Nusa di Pondok Pesantren Al-Hidayah untuk mengisi kegiatan ketika malam hari di bulan Ramadan tidak keluyuran. Menurut para santri, sepak bola api harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak untuk dicontoh oleh orang awam. Olahraga ini rutin dilakukan selama Ramadan di Pondok Pesantren Al-Hidayah sejak 5 tahun lalu. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin Ainus melaporkan. Iya, Main bola aja susah ya. Iya betul, ini Pakai pakai api. Ini kembali kami peringatkan pemirsa, ini bukan adegan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlatih begitu Betul, ya. harus yang ahli. Ahli dan di bawah pengawasan pihak-pihak tertentu yang memang sudah terbiasa melakukan sepak bola api ini. Ya, dan ini informasi berikutnya pemirsa. Salah satu pasar Ramadan legendaris di Yogyakarta berada di Kampung Kauman. Dan di tempat ini tersedia berbagai kuliner kekinian dan tempo dulu yang menjadi favorit warga. Pasar sore Ramadan Kauman telah ada sejak tahun 70-an. Hingga saat ini selalu ramai dikunjungi warga untuk berburu takjil. Di dalam gang sepanjang 100 meter ini terdapat 50-an pedagang yang menjajakan takjil sebelum waktu asar. Berbagai menu takjil hingga minuman tersedia, bahkan kuliner mancanegara nasi biryani juga bisa didapat. Lagi belajar takjil ya Mas ya, karena kayaknya jajanannya menarik banget sih dan unik aja gitu, kayak di tengah kota tapi banyak banget jajanan kayak gini, dan kemarin deket banget dari rumah. Ini tadi habis belanja apa aja Mbak? Baru belanja pecel sih Mas, belum beli takjil. Tadi ini belanja takjilan sih, ini ada es, terus ada tahu sumedang juga, terus ada kicak juga tadi belanja di sini. Kenapa milih pasar sore Kauman Mbak? Soalnya belum pernah ya, terus di sini tempatnya unik. Biasanya kalau pasar Tiban itu kan di pinggir jalan, tapi ini tempatnya di dalam gang gitu. Jadi pengen nyobain suasananya aja sih, jajan takjil di dalam gang. Yang menjadi khas di pasar sore Ramadan Kauman adalah aneka makanan ringan tradisional tempo dulu seperti jadah manten dan kicak. Uniknya, salah satu jajanan tempo dulu berupa kicak yang terbuat dari ketan dan parutan kelapa ini hanya dijual saat bulan Ramadan saja. Ya dijual selama Ramadan, tapi kalau hari-hari selain Ramadan bisa untuk pesanan gitu. Agar tidak ketinggalan berburu aneka kuliner khas Ramadan dengan harga terjangkau, Anda bisa datang ke Pasar Ramadan Kauman mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Kalau ngomongin soal takjil nggak ada habisnya ya. Betul, seperti yang satu ini nih, Ca, ada salah satu menu untuk berbuka di Aceh. Ini adalah kuah belanggong, yaitu kuliner dengan aneka rempah. Ya, seperti apa proses pembuatan makanan khas negeri Serambi Mekah ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kuah belangong atau
gulai daging sapi atau kambing merupakan kuliner khas yang banyak dijumpai di Aceh Besar dan kota Banda Aceh. Blangong merupakan sebutan untuk kuali besar, wadah untuk memasak gulai dengan aneka rempah. Daging sapi segar diolah dengan bumbu seperti cabai kering, kelapa gongseng, kayu manis, dan rempah-rempah lainnya. Untuk menambah kenikmatan rasa gulai, turut ditambah pisang serta buah nangka muda. Selama 3 jam, daging diaduk hingga mengeluarkan aroma sedap. Keunikan kuliner Serambi Mekah yang satu ini, seluruh proses pengolahannya dilakukan oleh kaum pria. Selama saya masak kuah blangong, kata orang-orang kuah blangong itu rasanya agak-agak gurih, enak kata dia. Makanya jadi ciri khas orang Aceh, mungkin karena turun-temurun emang itu yang diberikan untuk tamu-tamu di sini. Setelah matang, kuah blangong disajikan untuk warga dan disantap saat berbuka puasa bersama. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, para pejuang kanker khususnya anak-anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan ekstra, salah satunya dengan menggunakan masker. Ya, MNC Peduli mendonasikan 20.000 masker melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia pada kegiatan buka puasa bersama anak-anak pejuang kanker yang dilaksanakan di Auditorium Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Di momen Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024, Yayasan Kanker Anak Indonesia mengajak anak-anak pejuang kanker dan keluarganya bergembira dalam acara bertajuk Buka Puasa Bareng di Auditorium Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Kegiatan ini mendapat dukungan dari MNC Peduli yang mendonasikan 20.000 masker standar medis kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia. Program 1 juta masker untuk para pejuang kanker ini memberikan atau mendistribusikan masker-masker medis ini ke berbagai institusi, baik itu rumah singgah atau juga rumah sakit maupun institusi-institusi yayasan yang berhubungan dengan kanker. Banyak terima kasih buat MNC Peduli yang sudah memberikan donasi masker yang memang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan oleh para pasien yang ada di rumah sakit ini. Buka puasa bareng ini menjadi bentuk dukungan dan perhatian MNC Peduli bersama Yayasan Kanker Anak Indonesia terhadap para pejuang kanker dan keluarganya. Kegiatan ini sangat membantu psikologi anak untuk bisa lebih cepat sembuh dari penyakit atau setidaknya bisa mengurangi penderitaan yang mereka alami. Pada anak-anak pasien kanker jauh sebelum COVID, mereka memang diwajibkan untuk memakai masker karena mereka adalah anak-anak dengan imunitas yang rendah ataupun imunokompromis. Jadi siapapun mau kemanapun pasien-pasien kami selalu pakai masker. Melalui beragam program unggulan, MNC Peduli terus menghadirkan generasi sehat anak bangsa, terutama bagi anak-anak pejuang kanker di seluruh pelosok Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah iNews Today hari ini. Saya Dian Mirza. Dan saya Gede Satria pamit undur diri. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program iNews Siang. Tetap sehat, tetap semangat. Dan sampai jumpa di jam yang sama esok hari. Sampai jumpa, bye-bye.